يا ذا المقام العالي
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, ya Allah, kami berwasilah kepada junjungan kami Sayyiduna Muhammad dan nama beliau Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, faqbil hajatana, semoga Engkau kabulkan hajat kami, wa hajatan liman hadir bihajal majlis, hajat bagi yang hadir di majlis ini. Ya Rabbana, ya Rabbana, liwalidaina, khususan terkhusus kepada ibu bapak kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ighfir lahum warhamhum kama rabbayana shighara, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil kami. Ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, semoga Engkau maafkan segala kesalahan mereka. Anjili rahmataka wa barakataka wa magfirataka alaihim ya rabbal alamin. Ij'al darahum daran akhiran, daran muballikan jannatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa qusan li auladina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kerabat kami dan kaum muslimin, baik yang hidup maupun sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, ampuni dosa-dosa umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, kasih sayangilah umat sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka kasyaf kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbukanya selalu keinginan hujah hati kita, diri kita untuk dekat kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam kereta yang terdekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai ridho dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pokola li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi sholati, di dalam sholat, kiblatu hal hadratil ahadiyah, hadratul ahadiyah, sesungguhnya kiblatnya orang sholat itu, johirnya adalah kiblat yang disebut dengan Ka'bah, maka kiblatnya di hati ialah hadratul ahadiyah. Bagaimana kita bisa menghadirkan hadrah atau disebut dengan hadrah muhadarah, yaitu ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabarut inilah yang disebut dengan alam lahut sidratul muntaha. Di mana itu? Itu di dalam hati kita. Kita masing ini punya jendela itu. Jendelanya itu, jendelanya di situ. Nggak bisa melewati jalan jahir ini, nggak bisa. Makanya Allah menantang dalam Quran itu, panpuju min aktaris samawati wal ar, tembuslah langit itu. Tembus saja kalau kamu bisa.
La tanfuzuna illa bisul sultan. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, yaitu alam sultan itu. Illa bisultan, kecuali dengan yaitu alam kamu hanya bisa menembus melewati hati kamu, melewati sampai masuk ke dalam hati namanya sir, masuk lagi dalam sir namanya fuad namanya. Dan yang paling terbuka saat itu ialah pada saat sholat dia membuka. Kalau di waktu tidak sholat bukaannya kurang, bahasa lainnya apa ya, jam bukanya ya biblah. Di luar sholat bisa juga nembus, tapi yang paling mudah itu adalah jam bukanya. Kalau kita ke rumah sakit jam apa? Nggak namanya? Jam kunjungan kah Pak? Oh, jam besuk. Nah betul, jam besuknya waktu kita sholat. Nah itu jam besuknya. Kecuali pian wali hanya kau menembus nang kada biblah bisi tiket ya lah khusus. Nah bisa di jam lain besuk bisa mendatangi ya lah. Nah jam besuknya. Nah itu bahasanya lah. Maka Nabi pun sering-sering terngiang-ngiang di luar sholat. Nah ini Nabi, makom Nabi kamilah. Di luar sholat pun Nabi terngiang-ngiang, bahasa Banjar terganang. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Bahasa Indonesia terganang itu apa? Mengganang juga lah. Arihna ya Bilal, bil ajan. Yuk Bilal, ajan sudah sampai waktunya. Belum ya Rasulullah, belum lagi ajan. Oh ya kabuluman, lagi duduk lagi Nabi. Subhanallah. Kanal khalqu yarawnahu fis sholati. Inilah keadaan makhluk itu yang diciptakan, bisa merasakan, melihatnya di dalam mengerjakan sholat. Nah jadi jangan sampai sholat ini luar biasa diberikan Tuhan, anugerah yang terbesar pada umat Nabi Muhammad ini. Sholat 5 waktu luar biasa. Umat yang sebelumnya tidak bisa sholat 5 waktu lah, Masya Allah, sayangi sholat 5 waktu ya Allah. Makanya sampai ulama itu mengkodo sholat tuh Pak dalam kitab Fathul Muin. Sholat tuh dikodo. Dulu ingat sih Din, misalnya nah kita ingat dulu waktu umur 8 tahun tidak sholat, kurang sholat atau tidak 5 waktu dikodo. Waktu sekarang Johor, Asar, Johor 2 kali sholat, 1 sholat tunai, adaan tunai, 1-nya sholat kodok, mengkodok umur berapa. Nah dikodo terus subhanallah. Sampai orang tua yang waktu sakit mungkin tidak bisa sholat sebagainya dikodokkan oleh anaknya, boleh. Saking begitu pentingnya sholat tersebut. Karena coba-coba kerjakan mengkodok sholat daripada tidak ada kerjaan, kodok sholat nang terdol kira-kira yang tertinggal apabila subuh misalnya, rancak subuh jadi subuh 2 kali sholatnya lah. Nah boleh mengkodok sholat dulu subuh kan, atau kalau di masjid ada kelas sholat sunat tuh, sembahyang sholat sunat jauh ulang dulu mengkodok, tapi selain sholat sunat mengkodok sholat subuh, kemudian sholat subuhnya yang biasa. Wa kanat ruhuhu bis sholati. Itulah seolah-olah pada johirnya hati kamu itu sholat, tapi ruh kamu itu juga seharusnya berada di sholat. Ruh secara umum dulu diterjemahkan jiwa lah, secara umum dulu diartikan jiwa. Tidak selalu sama artinya ini, tapi dimengerti dengan jiwa dulu. Jadi orang yang sholat dengan penjiwaan. Nah, kalau orang modern, coba nyanyi kamu, coba kamu menyair dengan penuh kejiwaan hati. Oh, akan terasa apa? Indah dan sejuk. Ya lah. Tapi kalau nya bersair, kalau tidak dengan indah atau tidak dengan anda mau bisa pembabal belajar ya lah, atau bahasa modernnya tidak serius nih. Ruh itu kontaknya bentuk adalah serius, fokus, penjiwaan dia sifatnya. Wa qalbuhu fil halbati, pada hati itu ada halbah, terbentang, terjaring dia. Terjaring itu seperti kita masuk dalam lorong. Jadi kalau kita sholat, hati kita masukkan dalam lorong. Lorongnya apa? Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Lorongnya adalah menghadap Allah Al-Khaliq, pencipta langit dan bumi. Pasarahu pitairani wa nafsuhu pi jauban hatta sarat qurratu ainihi fis sholati. Maka yang terjadi adalah
pada saat sudah hatinya kencang hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ruhnya juga fokus menjiwai apa yang dilakoninya tadi, dijiwainya, maka yang terjadi terbanglah diri orang tersebut, seolah-olah lupa dengan dirinya sendiri, bahkan di sekelilingnya lupa dia karena fokus. Ya lebih pijaubani yang dirasakannya hatta sarat qurratu ainihi pisara, sehingga yang terjadi adalah pandangan tenang hatinya yang sejuk, tidak bisa diganggu apapun juga. Kenapa? Karena bila sudah masuk di hati, kemudian masuk di tadi setelah hati fuad, atsir dulu masuk fuad, itu sudah melewati alam ruh. Kalau alam ruh itu masih bisa digoda oleh setan. Ruh, misalnya contoh Allahu Akbar, kita sholat tuh masuk di alam ruh sudah. Setiap orang sholat tuh umumnya lah, kecuali orang munafik. Kalau kita sudah masuk di alam ruh tuh, makanya sering kadang-kadang diganggu setan ya lah. Nah, pina lawas nih sholat nih jar, pina lama sholat nih jar. Sholat johor nih biasanya imamnya bisa lambat jar. Nah ya lah, nanti gin sholat jar. Atau apakah diganggunya? Tuh handphone tuh aja di tas tuh, kalau diambil maling tuh jar, melihat ya ke tas kita, setan tuh di alam ruh tuh. Kalau hilang dari gangguan sudah di alam mulki, tidak ada lagi setan, yang ada malaikat. Mana malaikat mengganggu, malah malaikat mempertebal keimanan kita. Teruskan sholat, kusulah sholat mulah. Nah itu malaikat tuh kusuk sholat. Ingat ujar guru, kusuk. Bila sudah kusuk, tenang hatimu. Terus naik lagi ke alam fuad kita, sampai masuk fuad lah yang bisa berjalan menuju alam jabarut sampai ke sidratul muntaha. Subhanallah. Nah ini yang cara memahaminya, mudah-mudahan bisa paham lah. Maka bila sudah fuad kita yang naik sir sudah terasa sebenarnya sir kita itu rahasia di hati kita tuh sudah merasakan mulai tenang, nyaman merasa sembahyang. Timbullah nanti ya orang sholat tuh bisa menangis tetes air mata. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kamu ini Abu Bakar tidak bisa tidak, bila sholat pasti teteslah air matamu. Kenapa kamu begitu hai Abu Bakar? Nabi tahu juga, cuma Nabi ingin berdialog. Lalu kata Abu Bakar, saya ingat kelembutan Allah, kebaikan Allah pada diriku. Saya ingat Allah memberi hidayahku, mempertemukan dengan engkau ya Rasulullah. Nah itu Abu Bakar. Tetes terus air matanya. Makanya Abu Bakar bila jadi imam pasti mengeluarkan air qurratu ain, karena sudah serasa sejuk, sholat itu terasa sejuk. Nah kita yang agak sedikit kurang paham mungkin mudahnya bila sholat tuh merasa nyaman dah, tenang tuh sudah bagus dah tuh. Enak rasanya bila sholat nih, enak rasanya. Rasa sholatnya sudah terasa enak. Itu sudah berarti kita di alam sir sudah. Itu setan tidak bisa lagi menggoda. Tidak bisa lagi setan. Nah, subhanallah. Sedikit lagi nah. Mana itu? Nah, wakana jasaduhu fi mulki wa kanat ruhuhu minal malakut. Nah, di sini saat itu bahkan jasadmu pun sebenarnya sudah di alam mulki. Di alam mulki sudah jasad nih Pipe. Sebenarnya kamu sudah di alam malaikat. Maksudnya apa? Malaikat terang benderang melihat dirimu. Asalnya pina kadap Pipe, pina gelap nih. Sekarang malaikat melihat kamu itu bercahaya. Ya kah? Nah, sedangkan ruh kamu sudah berada di alam malakut. Jadi jasad tertinggal, ruh yang duluan. Yalah, jasad mengiringi ruh kita kemana ruh kita. Subhan. Kalau umumnya di dunia ini, ruh nang mah ikuti jasad ya lah. Nah, hendak minum tuh siapa nang kehausan, ruh kah jasad kah? Jasad dulu. Lalu diizinkan roh, ayo aja roh. Nah lalu minum aja kita ya lah. Beb, minum beb. Sedikit lagi beb lah. Sedikit terus beb. Wakana jasaduhu anisyan
atau unsu, maka saat itu jasadmu pun akan merasakan cahaya ruhmu. Sedangkan ruhmu itu dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari nur Allah Subhanahu wa taala, maka jasadmu pun merasakan kemanisan mengerjakan sholat itu. Apa yang dirasakan? Khusyuk, ya lah. Apa yang dirasakan? Nyaman, nikmat. Biarpun tidak pakai kipas angin sholat, tidak ada kipas angin tapi nikmat terasa sholat. Ini sudah kipas angin, AC sudah dihidupi, masih aja terasa gelisah sholat. Ada apa ini? Ya kah? Tapi orang sini sudah mempengaruhi ruhnya. Nah, subhanallah. Udah apa, Bib? Pon? Nah, luar biasa, sudahlah. Nah, jam 11 dari. Nah, sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Sedikit, kita sedikit-sedikit aja barang lah. Nah, kisah palu ya kamu. Dosa gini lah, tengah malam mana sudah. Padahal ada kisah palu yang lucu juga tadi tuh. Cuma mudah-mudahan kau dibawa pulang tadi, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi nikmat bagi kita. Kesimpulannya simpulkan sendirilah. Mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita sehari-hari. Bila tidak mengerti nanti buka di YouTube, mudah-mudahan ini nanti diterbitkannya masalah ini. Yang sebelum-sebelum sudah mulai ada diterbitkan juga, yang minggu kemarin sudah jalan terbitkan. Ini nanti diterbitkan. YouTube itu channelnya Ma'rifat Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimaknakan dalam sholat kita, dalam hidup kita, dan menjadi permata kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah